Bayangkan, mimpi yang selama ini hanya dianggap angan-angan, kini jadi kenyataan dengan cara yang di luar nalar. Timnas Indonesia resmi lolos ke Piala Dunia 2026, tapi bukan lewat jalur normal di lapangan, melainkan karena pusaran panas politik global yang tak terbendung. Ya, kabar ini sudah dikonfirmasi oleh berbagai media internasional dan Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA. Indonesia dipastikan menggantikan posisi Iran yang sebelumnya lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Tapi, kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi? Inilah fakta lengkapnya. Iran didiskualifikasi karena isu geopolitik. Seperti yang kita tahu, Piala Dunia 2026 akan digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tapi bagi Iran, ini bukan sekadar soal sepak bola. Hubungan diplomatik antara Iran dan Amerika Serikat sudah retak selama puluhan tahun. Ketegangan itu memuncak belakangan ini, dengan berbagai insiden di Timur Tengah, termasuk konflik bersenjata dan isu embargo. FIFA yang sejak awal mengkampanyekan Football for Peace, atau sepak bola untuk perdamaian, tentu tidak mau ambil risiko. Mereka khawatir kehadiran Iran di Piala Dunia kali ini justru memicu unjuk rasa besar-besaran, ancaman keamanan, bahkan potensi sabotase di wilayah tuan rumah, terutama di Amerika Serikat. Setelah melakukan serangkaian pertemuan tertutup dengan pihak keamanan internasional, FIFA akhirnya mengambil keputusan kontroversial. Iran didiskualifikasi dari Piala Dunia 2026, meski mereka sebelumnya sudah lolos lewat jalur kualifikasi. Indonesia jadi pengganti. Dunia terbelalak. Yang lebih mengejutkan, posisi Iran tidak diberikan ke tim peringkat teratas dari zona AFC lain yang gagal lolos, melainkan ke Indonesia. Kok bisa? Menurut penjelasan resmi dari FIFA, ada beberapa pertimbangan. Pertama, Indonesia adalah satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang berhasil mencapai babak akhir kualifikasi dan finish di posisi 4 grup. Meski tidak otomatis lolos, performa Indonesia dianggap sebagai yang paling layak di antara tim-tim non-lolos lainnya, dilihat dari faktor teknis dan nilai koefisien FIFA terbaru. Kedua, faktor geopolitik dan keamanan. Indonesia dikenal sebagai negara yang netral, memiliki hubungan baik dengan negara-negara besar dunia, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Timur Tengah. Kehadiran Indonesia justru dianggap bisa menjadi jembatan diplomatik dan simbol perdamaian, alih-alih ancaman politik. Ketiga, popularitas sepak bola Indonesia yang semakin melonjak. Dengan supporter fanatik, potensi pasar besar, dan antusiasme luar biasa, kehadiran Indonesia di Piala Dunia diakini akan menguntungkan FIFA secara komersial. Ini bukan cuma soal politik, tapi juga bisnis. Respon publik, euforia dan pro kontra. Tak butuh waktu lama, kabar ini langsung bikin jagat media sosial meledak. Di Indonesia, euforia luar biasa terjadi. Video supporter yang menangis haru, konvoy di jalanan, bahkan sejumlah pejabat turut mengunggah ucapan selamat untuk timnas Indonesia. Presiden Indonesia pun langsung memberikan pernyataan resmi, mengucapkan selamat dan meminta seluruh rakyat Indonesia bersatu mendukung Garuda di panggung terbesar dunia. Namun, di sisi lain, tak sedikit yang menganggap langkah ini kontroversial. Beberapa pengamat dan warganet dari luar negeri menyebut Indonesia hanya numpang hoki. Bahkan ada yang menyebut ini sebagai Piala Dunia politis, bukan hasil murni dari pertarungan di lapangan. Tapi faktanya, FIFA punya wewenang penuh, dan keputusan ini sah. Mau tidak mau, suka tidak suka, Indonesia adalah kontestan resmi Piala Dunia 2026. Lawan berat menanti. Meski lolos dengan jalur tak biasa, perjuangan timnas Indonesia jelas tidak mudah. FIFA sudah merilis pembaruan daftar peserta, dan Indonesia otomatis masuk ke pot 4, alias pot tim non-unggulan. Artinya, Indonesia dipastikan bakal satu grup dengan tim-tim raksasa dunia. Potensi untuk satu grup dengan Brasil, Jerman, Argentina, atau Prancis sangat terbuka lebar. Bahkan, kabarnya Indonesia bisa saja segrup dengan tuan rumah Amerika Serikat sendiri. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dalam konferensi persnya mengatakan bahwa ini adalah keajaiban yang harus dibayar dengan kerja keras. Meski di atas kertas Indonesia bukan favorit, Kluivert yakin bahwa momen ini akan mempersatukan tim dan rakyat Indonesia untuk berjuang habis-habisan di Piala Dunia. Lolos dengan cara apapun, sejarah tetap tercipta. Terlepas dari caranya yang tidak biasa, sejarah telah tercipta. Untuk pertama kalinya dalam sejarah,
Timnas Indonesia akan tampil di putaran final Piala Dunia Senior, setelah penantian lebih dari 80 tahun sejak keikutsertaan pertama dan satu-satunya di edisi 1938, itu pun saat masih bernama Hindia Belanda. Kini, Garuda benar-benar terbang ke panggung dunia, bukan hanya jadi penonton, tapi bagian dari sejarah sepak bola terbesar sejagat. Penutup. Tentu banyak yang berharap momen ini bukan sekadar euforia sesaat. Dengan persiapan maksimal, dukungan penuh dari pemerintah, federasi, dan supporter, Indonesia diharapkan tidak sekadar numpang lewat di Piala Dunia 2026, tapi benar-benar bisa unjuk gigi, sekaligus membuktikan bahwa sepak bola Indonesia layak dihormati, tak peduli bagaimana caranya sampai ke sana. Dunia boleh bicara macam-macam, tapi satu hal yang pasti, Garuda sudah siap terbang ke Piala Dunia 2026. Indonesia akhirnya kembali bikin sejarah. Bayangin, setelah penantian panjang, Garuda Muda resmi lolos langsung ke Piala Asia U17 2026. Tanpa perlu drama kualifikasi, tanpa deg-degan nunggu hasil pertandingan negara lain. Indonesia udah pasti tampil di turnamen paling bergengsi se-Asia untuk level usia 17 tahun. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekedar keberuntungan. Status Indonesia sebagai tuan rumah jadi kunci utama, tapi di balik itu, ada PR besar yang harus diberesin. Karena sejarah udah nunjukin, jadi tuan rumah itu ibarat pedang bermata dua. Tekanan besar, ekspektasi tinggi, dan satu kata, harus bisa bikin bangga. Jadi, gimana peluang Garuda Muda di Piala Asia U17 nanti? Apa cukup siap? Atau malah cuma jadi pelengkap doang? Kita bahas lengkap. Timnas Indonesia U17 resmi lolos langsung ke Piala Asia U17 2026. Tiket emas ini didapatkan karena lolos ke babak perempat final Piala Asia U17 2025. AFC menjadikan turnamen level junior itu menjadi setiap tahun usai memakai konsep 2 tahunan pada edisi sebelumnya. Salah satu perubahan juga ada pada kepesertaan. Indonesia berhak mendapat tiket lolos langsung ke Piala Asia U17 2026, karena menembus babak 8 besar di Piala Asia U17 2025. Hal ini tentu jadi kabar baik karena tim Merah Putih tak perlu melewati babak kualifikasi. Benar, Indonesia lolos ke Piala Asia U17 2026, kata pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto saat dikonfirmasi cnnindonesia.com, Selasa 1 Juli. Nova mengatakan, perubahan peraturan tentang peserta Piala Asia U17 2026 dilakukan karena babak kualifikasi bergulir di waktu yang bersamaan dengan Piala Dunia U17 2025 pada November mendatang. Betul. Perubahan peraturan, karena babak kualifikasi, Piala Asia U17 2026, jalan bersamaan dengan Piala Dunia U17 2025, ujar Nova. Dengan situasi ini, maka sudah ada 9 tim yang memastikan tempat di Piala Asia U17 2026. Mereka adalah Indonesia, Uzbekistan, Arab Saudi, Korea Selatan, Korea Utara, Tajikistan, Jepang, Uni Emirat Arab, dan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2025. Tersisa 7 tim yang bisa memperebutkan tiket Piala Asia U17 2026. Jadwal kualifikasi Piala Asia U17 2026 berlangsung pada 22 hingga 30 November 2025. Sedangkan jadwal Piala Asia U17 2026 diperkirakan bergulir pada Mei 2026. Arab Saudi kembali jadi tuan rumah kompetisi ini setelah menggelar edisi yang sama pada 2025.